Perkenalkan, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tugas PPKN tentang perkembangan iptek di dunia dan di Indonesia. Sebelum masuk ke penjelasan tentang perkembangan iptek di dunia dan di Indonesia, saya akan menjelaskan pengertian iptek terlebih dahulu. Iptek adalah ilmu yang mempelajari tentang perkembangan teknologi berdasarkan ilmu pengetahuan. Setelah mengetahui perkembangan iptek, selanjutnya saya akan menjelaskan perkembangan iptek di dunia. Yang pertama, perkembangan teknologi sebelum abad ke-20. Belasan ribu tahun lalu, warga Mesopotamia mulai mengembangkan sistem pertanian. Hal ini menandai berakhirnya era masyarakat yang berburu dan meramu. Produksi pangan yang membaik menjadi salah satu faktor peningkatan pertumbuhan penduduk. Pertumbuhan penduduk memicu perkembangan teknologi dan budaya. Ini adalah contoh ilustrasi pertanian di Mesopotamia. Yang kedua yaitu mesin cetak Gutenberg. Johannes Gutenberg mengembangkan mesin cetak sekitar tahun 1440. Berkat mesin ini, buku dapat diproduksi dengan jumlah banyak. Mesin cetak menjadi salah satu faktor berkembangnya komunitas ilmuwan yang dengan mudah dapat menyebarkan hasil penemuan mereka melalui jurnal ilmiah. Ini adalah contoh mesin cetak Gutenberg. 3. Revolusi industri merupakan perubahan radikal revolusi dalam sistem produksi barang dan jasa industri. 1. Era revolusi 1.0. Revolusi industri 1.0 ini dimulai ketika ditemukannya mesin uap di negara Inggris. Hal ini ditandai dengan digunakannya mesin tenun mekanis bertenaga uap pertama di dunia. Ini adalah contoh mesin uap di era revolusi industri 1.0. 2. Era revolusi industri 2.0. Setelah revolusi industri 1.0 berakhir pada tahun 1850-an, revolusi industri pun masuk ke tahap selanjutnya, yaitu revolusi industri 2.0 dengan ditemukannya tenaga listrik. Berbeda dengan revolusi pertama yang lebih berfokus kepada efisiensi mesin, revolusi industri 2.0 lebih berfokus kepada proses produksi itu sendiri. Contohnya pembuatan mobil. Ini gambaran contoh mobil di era revolusi industri 2.0. Selanjutnya, era revolusi industri 3.0. Di era ini, peran manusia di industri pun mulai dikurangi, kemudian digantikan dengan mesin-mesin pintar berteknologi khusus yang bisa memprediksi dan membuat keputusan sendiri. Ini adalah contoh komputer yang berkembang di era revolusi industri 3.0. Yang terakhir, era revolusi industri 4.0. Revolusi industri 4.0 berfokus kepada perkembangan dunia digital dan internet atau Internet of Things. Berbagai inovasi seperti robot yang terhubung ke internet, artificial intelligence, cloud computing, dan sebagainya berkembang sangat pesat di era ini. Ini contoh komputer dan robot di era revolusi industri 4.0. Selanjutnya, perkembangan teknologi pada abad ke-20 dan setelahnya. 1. Transistor. Salah satu inovasi pada abad ke-20 adalah transistor yang melahirkan era digital. Tanpa transistor, kita tidak akan memiliki komputer pribadi, pemutar DVD, mesin fax, dan perangkat lain yang tidak terhitung jumlahnya. Ini adalah contoh transistor pada tahun 1947 atau pada abad ke-20. 2. Serat optik. Salah satu teknologi penting pada abad ke-20 adalah serat optik. Serat optik menjadi pengantar sinyal atau data elektronik yang baik sehingga menjadi sarana telekomunikasi yang handal. Penggunaan serat optik yang awalnya pada bidang kedokteran berkembang ke berbagai bidang lain, seperti telepon dan televisi kabel. Saat ini ribuan kilometer serat optik menjadi salah satu sarana utama aliran data dunia. Ini adalah contoh gambar serat optik. Yang ketiga, komputer. Generasi pertama komputer antara lain Electronic Numeric Integrator and Computer atau ENIAC.
yang dibuat pada tahun 1946 dengan bobot 30 ton. Generasi kedua, komputer menggunakan transistor bukan tabung vakum. Dan terakhir, generasi ketiga, komputer berbentuk makin kecil tetapi makin canggih. Ini adalah contoh perkembangan komputer. Yang keempat, internet. Revolusi teknologi internet berasal dari ide sederhana, yaitu sebagai komputer dan perangkat elektronik harus dapat berkomunikasi dan sebagai informasi satu sama lain. Revolusi teknologi yang dipicu oleh internet merupakan revolusi global. Perkembangan iptek di Indonesia. Perkembangan teknologi sebelum abad ke-20. Iptek di Indonesia cenderung berkembang sesuai kebutuhan sehari-hari. Di bidang pertanian, nenek moyang di Indonesia menciptakan sistem terasering yang baik sehingga irigasi di sawah dapat berjalan dengan lancar. Contohnya, sistem terasering di Bali yang biasa disebut subak. Pada bidang kelautan, kita mengenal nenek moyang kita yang mampu membangun perahu layar. Bidang busana, rakyat Indonesia mengenal teknologi membatik dan menenun. Pada bidang arsitektur, ditandai dengan adanya rumah adat serta candi-candi yang megah. Perkembangan teknologi pada abad ke-20 dan setelahnya. Iptek di Indonesia dipengaruhi oleh warisan yang ditinggalkan pada zaman kolonial Belanda. Sejumlah lembaga iptek didirikan saat itu. Pada tanggal 23 Agustus 1967, pemerintah mendirikan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI). Pemerintah kemudian mendirikan lembaga-lembaga untuk lebih mengembangkan iptek secara spesifik sesuai dengan bidang masing-masing. Lembaga-lembaga tersebut antara lain: 1. Lembaga Fisika Nasional atau LEN, 2. Badan Tenaga Nuklir Nasional atau BATAN, 3. Lembaga Biologi Nasional atau LBN. Dalam bidang komunikasi, pemerintah RI membeli satelit yang diberi nama Sistem Komunikasi Satelit Domestik Palapa, SKSD Palapa. Perkembangan teknologi Indonesia adalah perkembangan teknologi pesawat terbang. Tanggal 16 Desember 1961 didirikan Lembaga Persiapan Industri Penerbangan LAPIP sebagai perintis industri penerbangan Indonesia. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Bye-bye.